Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, semoga Allah memberikan ridhonya kepada kita, mencurahkan rahmatnya kepada kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, menerima segala amal-amal soleh kita, dan dimudahkan hisabnya nanti di yaumil akhir, dan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, beberapa hari terakhir ada satu hal yang nampaknya masih juga barangkali mereka belum mengetahui adanya perintah Allah yang masih dilakukan. Utamanya adalah terkait terhadap hubungan antar umat beragama, yaitu penghinaan atau pelecehan atau ledekan atau sindiran terhadap sesembahan dari agama lain yang dilakukan oleh kita umat Islam. Padahal Allah jelas sampaikan di sana, itu kita tidak boleh menghina, tidak boleh menghujat, tidak boleh memaki, itu tidak boleh merendahkan, itu. Ini jelas sekali. Barangkali Bapak Ibu sudah tahu, yaitu terkait dengan stupa Borobudur itu kan, itu ada di sana itu. Ya, walaupun itu adalah editan begitu dari foto, tapi itu diupload walaupun sekarang sudah dicabut, mungkin ada penyesalan, ada kesadaran bahwa itu tidak baik, maka sudah di take down istilahnya gitu. Ya, jadi ya terkait dengan itu Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-108, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jadi janganlah kamu memaki, ya, menghina, merendahkan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Mereka akan banyak, ya, yang menyembah selain Allah itu di dunia ini banyak sekali, ya. Jadi kita tidak boleh memaki mereka, merendahkan mereka, ya. Dia itu begini, dia itu begitu, nah, itu dihina, direndahkan, itu tidak boleh. Dan ini jelas Allah tegaskan tidak boleh. Yang jelas ini wajib karena dilarang untuk kita menghujat mereka, gitu ya. Kenapa demikian? Gitu. Kenapa? Fayasubullaha adwam bin ghairi ilm. Jadi kenapa kita tidak boleh menghina mereka? Kenapa kita tidak boleh menghujat Tuhan-Tuhan yang mereka sembah? Karena nanti mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa ilmu. Nah, jadi balasannya itu yang mereka akan lakukan adalah akan menghujat Allah, akan menghina Allah, akan merendahkan Allah, akan mencemooh Allah. Maka Allah jelas-jelas katakan tidak boleh menghina sesembahan mereka selain Allah. Tidak boleh. Hingga dengan tidak boleh ini, kenapa? Karena nanti mereka akan menghujat, menghina, merendahkan, mencemooh Allah. Allah sudah jelas-jelas di sini jelas tidak boleh untuk menghina mereka. Jadi karena Allah tidak ingin dihina, Allah tidak ingin dihujat, Allah tidak ingin direndahkan, maka Allah perintahkan kepada kita sebagai umat beragama yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita tidak boleh menghina mereka gitu.
tanpa pengetahuan Pak mereka kalau mencemooh. Jadi ya namanya orang emosi, namanya orang sedang jengkel, pasti kata-katanya, hujatannya ya di luar kontrol karena dikendalikan oleh nafsu. Nah, di sana biasanya terjebak kita. Jadi memberikan balasan yang lebih dari apa yang pernah mereka terima. Tanpa ilmu pengetahuan, ilmunya dari mana yang dimaksudkan di sini adalah ilmu Al-Quran, ilmu sunnah, hadis gitu ya, ilmu agama Islam tentunya. Jadi tanpa itu mereka menghina dengan segala macam cemoohannya. Dan ini juga kita apabila dilakukan penghinaan dari mereka terhadap kita ya, beberapa waktu yang lalu ada juga sudah saya sampaikan di sini bahwa ada seorang ya politikus India juga menghina simbol-simbol agama kita, menghina Rasulullah, maka kita bereaksi dan kemudian kita sebagai umat Islam tentunya tidak memberikan balasan terhadap apa yang kita lakukan, kemudian kita langsung menghina-hina mereka, karena kita memang dilarang oleh Allah untuk menghina, menghujat daripada simbol-simbol yang mereka anut. Nah, kadzalika zayyana likulli ummatin amaluhum, demikian itulah mereka tetapkan oleh Allah menganggap baik apa yang mereka kerjakan. Jadi kenapa mereka begitu? Ya karena memang Allah berikan kepada mereka apa yang mereka kerjakan itu dianggap baik gitu. Mereka menganggap itulah baik gitu. Makanya kita tidak mudah Pak untuk kita bukan mendoktrin, yang menyampaikan sesuatu kebenaran yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang lain yang mereka sudah memiliki keyakinan. Itu memang tidak mudah karena ini adalah mereka sudah menganggap baik apa yang mereka lakukan. Jadi mereka akan pertahankan mati-matian, akan perjuangkan mati-matian karena ini mempertahankan apa yang menjadi keyakinan mereka, dan memang mereka menganggap itu menjadi hal yang baik. Ini jelas Pak. Jadi jelas Allah tegaskan di sini bahwa kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Gitu. Ini jelas bahwa kita diberitahu oleh Allah, ya kita tidak usah menjadi orang yang baper, misalnya kenapa dia udah dikasih tahu, udah tahu itu jalan itu salah gitu kan, misalnya udah tahu dia atas jalannya tidak benar, kenapa masih diikuti. Nah ini Pak jawabannya gitu. Jadi kita nggak usah baper, kita nggak usah terlalu apa istilahnya, kalau ada orang lain begitu kemudian kita kenapa dia begini, kenapa sampai misalnya marah-marah begitu. Kita menurut ini tidak perlu kita marah-marah karena memang Allah sudah sampaikan di sini gitu. Kadzalika zayyana likulli ummatin amaluhum gitu. Jadi demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka gitu. Nah, ini kan kembali makanya kita bahwa yang namanya hidayah itu adalah hak prerogatifnya Allah, diberikan kepada setiap umatnya. Maka kita alhamdulillah kita masih pada jalan yang diridhai oleh Allah. Alhamdulillah juga kita masih bisa sholat subuh, kita menerima hidayah, rahmat dari Allah, kita sadar akan agama Allah yang Allah ridhoi gitu. Nah, ini jelas Pak. Nah kemudian summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Kemudian kepada Tuhan mereka lah mereka kembali gitu. Summa ila rabbihim marji'uhum, mereka akan kembali kepada Tuhan mereka, dan lalu Dia Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Artinya orang itu nanti akan mati, dan kemudian setelah mati dia akan menghadap kepada Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan akan diberitahu apa yang pernah mereka lakukan. Jadi mereka di dunia menganggap baik, ternyata setelah kembali kepada Allah ditanya, diberitahukan bahwa pekerjaan mereka, amal mereka yang mereka lakukan adalah tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah diperingatkan di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis, sudah disebarkan di seluruh dunia dari sahabat ke-7 sampai sekarang, bahkan insya Allah nanti sampai akhir hayat kita dan sampai akhir dunia dan alam raya ini itu akan tetap terjaga. Itu sudah disampaikan. Jadi hanya orang-orang yang pandai mengambil
pelajaran dari apa yang telah Allah sampaikan melalui Al-Quran maupun As-Sunnahnya gitu. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Jadi kesimpulan atau yang hal bisa kita sampaikan, inti daripada pagi hari ini adalah kita dilarang untuk mencemooh, menghina sesembahan orang-orang lain yang mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita dilarang menyembah itu. Apakah itu yang mereka sembah patung, apakah yang mereka sembah itu adalah misalnya ada matahari, apakah mereka yang sembah itu adalah makhluk-makhluk Allah ya. Jadi makhluk-makhluk Allah itu tidak boleh kita hina, kita tidak boleh kita caci maki. Kalau misalnya ada orang begitu, kita tinggalkan saja, karena pada dasarnya itu adalah melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.